Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Lestari dari Prodi Perbankan Syariah SPS 8 NIM 2130603318. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambahan terhadapnya. Nilai tambahan yang masuk di sini seperti mengolah dan mengubah sifat atau bentuk barang asli untuk memperoleh nilai jual lebih tinggi. Di dalam proses pengoperasionalnya, perusahaan ini akan menghasilkan pendapatan yang berasal dari transaksi jual beli barang. Dapat dikatakan bahwa kegiatan utama dari perusahaan ini adalah proses jual beli barang. Jual beli meliputi bahan baku setengah jadi ataupun barang jadi. Jenis-jenis perusahaan dagang. Ada 3 jenis, yakni berdasarkan produk yang diperdayakan. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi. Jenis ini merupakan perusahaan yang kegiatannya dagangannya menjual atau menggunakan produk bahan baku, khususnya untuk bahan dasar membuat produk atau alat-alat produksi guna menghasilkan produk lainnya seperti kayu gelondongan dan mesin geraji. 2. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan ini kegiatan dagangnya menjual dan menggunakan produk jadi, telah siap digunakan untuk konsumen manusia. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat, dibedakan menjadi 3 bagian. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama, perusahaan dagang besar yang melakukan pembelian produk dari pabrik dengan jumlah besar secara langsung. Perusahaan ini kemudian menjual kembali barang tersebut ke beberapa pedagang dengan perantara dan dengan volume penjualan yang lumayan besar. 2. Perusahaan dagang perantara yang melakukan pembelian dalam jumlah besar kemudian dijual kembali ke pengecer dengan jumlah sedang. 3. Perusahaan dengan dagang pengecer adalah jenis perusahaan yang sering kita temui sehari-hari, yakni pedagang eceran. Pedagang besar merupakan pedagang yang melakukan pembelian barang dagangan yang berasal dari produsen dan menjual ke para pedagang kecil secara partai. Pedagang kecil merupakan pedagang yang melakukan pembelian barang dari pedagang besar dan kemudian menjualnya ke konsumen secara eceran. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, melihat dari bentuk produk yang diperdagangkan. Ciri pertama di perusahaan ini dapat kamu lihat dari bentuk produk diperdagangkan. Produk yang diperdagangkan dalam perusahaan dagang bisa berupa barang nyata. 2. Tidak ada suatu perubahan bentuk atau sifat dari produk yang diperdagangkan. Salah satu ciri utama perusahaan dagang yakni melakukan pembelian dan penjualan barang perdagangan tanpa terdapat perubahan atau penambahan bentuk dari sifatnya. Perhitungan laba atau rugi. Perusahaan ini dengan memiliki secara perhitungan laba atau rugi yang berbeda. Pola penghitungan laba atau rugi akan berbeda dengan perusahaan jasa oleh sebab ada akun-akun khusus pada ciri sebelumnya. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembeli, pengeluar uang, penjualan, dan penerimaan uang. Akun-akun perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan Pertama, akun pembeli. Pertama, ada akun pembeli yang dipakai sebagai pencatat transaksi pembeli barang dagangan. 2. Akun penjual yang dipakai sebagai pencatat transaksi penjualan dan perdagangan. Yang 3. Akun rektur pembelian yang dipakai sebagai pencatat pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli. 4. Akun rektur penjualan dipakai sebagai pencatat penerimaan kembali barang dagangan yang dijual. 5. Akun potong pembelian dipakai untuk mencatat
penerimaan potongan harga dari penjual. 6. Akun potongan penjual merupakan akun khusus selanjutnya yang digunakan untuk mencatat penerimaan potongan harga pada pembeli. 7. Biaya angkut pembelian. Sebagai pencatat pembayaran biaya angkut barang yang telah dibeli. 8. Biaya angkut penjualan. 9. Persediaan barang perdagangan. 10. Biaya angkut penjualan. 11. Persediaan barang dagangan. Terakhir ada akun tersedia barang dengan yang dipakai sebagai pencatat nilai persediaan barang dagangan pada suatu masa atau periode. Contoh perusahaan dagang yang harus dipahami adalah contoh-contohnya yang sering ditemui, misalnya minimarket dan supermarket. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.